Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hiris Ferdiansyah dan juga teman saya Muhammad Kafabillah. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Muda Bangsa Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai seorang chef ya, yang kebetulan teman kita sendiri, itu teman waktu MTS, yang nantinya akan menemani kita dalam perbincangan 20 menit ke depan ya, mengenai pekerjaan dan bagaimana proses pengambilan karir, keputusan karir seorang chef ini gitu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja Mas Olan boleh memperkenalkan diri, nama terlebih dahulu. Ya baik, ya sebelumnya terima kasih Bapak Heris dan Bapak Kafa untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Ade Kolana. Kebetulan saya teman Bapak Heris dan Bapak Kafa ya. Tempat tanggal lahir saya Cirebon 14 Januari 2002. Untuk profesi saya saat ini sebagai komi chef di Hotel Indigo Dago Pakar Bandung. Kalau untuk status perkawinannya, apakah Mas Olan sudah menikah atau belum? Barangkali nanti di sini teman-teman yang menonton video ini ada yang tertarik dengan Mas Olan. Iya, kebetulan saya masih lajang, belum menikah. Barangkali ada yang minat boleh. Kan Mas Olan adalah seorang chef ya. Iya. Dalam proses pemilihan karir Mas Olan untuk memilih pekerjaan seorang chef, kira-kira pertimbangan apa saja yang Mas Olan pikirkan? Pertimbangan karir dari saya sekolah, sebenarnya tujuan saya dari sekolah itu ingin terjun ke dunia otomotif, dan ya menurut saya waktu dulu di dunia otomotif sangat mudah untuk mencari pekerjaan. Tetapi setelah dipikir-pikir, di dunia otomotif itu hanya singkat waktu kita bekerjanya. Apalagi di PT-PT sekarang itu yang dibutuhkan itu tenaga kerja yang masih muda dan fresh graduate ya. Dan mungkin jenjang karirnya kita bekerja di PT itu hanya 3 tahun, sedangkan di dunia dapur atau di dunia perhotelan itu semakin lama kita bekerja, semakin banyak pengalaman dan banyak juga resep-resep yang didapatkan, semakin mahal juga pendapatan kita, semakin banyak juga, dan mungkin jenjang karir kita akan semakin meningkat. Seperti itu. Berarti pertama kali Mas Olan di chef itu bukan tujuan pertama kali Mas Olan ya? Dan apakah sebelumnya Mas Olan itu sudah mengetahui tidak sih minat bakat Mas Olan itu di apa? Minat bakat saya sebenarnya di awal itu ya tadi otomotif, dan saya juga pernah bekerja di Jepang juga di pembuatan dinamo radiator mobil. Dan ya setelah saya pulang ternyata pengalaman itu masih belum meyakinkan PT-PT di Indonesia ya, dan sampai akhirnya saya memilih di dunia kitchen karena saya hobi memasak, karena saya dulu waktu di perantauan sering masak sendiri gitu kan, dan ya saya jadikan sebagai hobi, dan gimana caranya hobi saya itu bisa dijadikan sebagai pekerjaan, hobi yang dibayar. Seperti itu. Tapi kira-kira pekerjaan Mas Olan sekarang yang menjadi seorang chef gitu, apakah itu juga Mas Olan menyadari ada bawaan bakat dari lahir atau bakat Mas Olan yang tadi kecil itu hanya seorang otomotif gitu, atau dari kecil setelah diteliti juga ternyata saya juga ada gitu bakat memasaknya gitu? Ya, sebenarnya bakat memasak saya itu ya nggak terlalu oke banget ya. Cuman mungkin dulu
dari waktu kecil sering ngeliatin ibu masak di dapur, ngeliatin ibu ngupas bawang, bantu-bantu ibu ngulek kayak gitu, bantu-bantu ngoseng gitu, itu aja sih. Bagaimana proses Mas Olan mendapatkan pekerjaan menjadi seorang chef? Mungkin bisa diceritakan proses perjalanannya sehingga bisa mengantarkan Mas Olan ke posisi sekarang. Untuk proses lumayan cukup terjal ya. Di dunia kitchen itu bisa dibilang ya keras dan panas gitu ya. Untuk mengawali karir saya, pertama itu saya belajar memasak dan belajar bahasa Inggris dulu di sekolah perhotelan di Subang International Hotel Institute. Di situ saya mengambil kursus memasak hanya 2 bulan saja, dan setelah itu saya diperkenankan untuk magang di The Trans Luxury Hotel Bandung, tepatnya samping Trans Studio Mall. Dan setelah saya beres 6 bulan magang di The Trans Luxury Hotel, saya mencoba melamar pekerjaan dan akhirnya saya diterima di Hotel Indigo Dago Pakar Bandung. Jadi ketika Mas Olan memilih terjun setelah tadi di chef nih, apakah itu pilihan Mas Olan sendiri atau emang itu disuruh orang tua, atau itu emang tidak ada obrolan sama orang tuanya? Sebenarnya saya masuk ke dunia kitchen itu tujuan awalnya karena saya ingin berkarir di dunia hotel terapung ya, kapal pesiar. Dan untuk batu loncatannya itu harus bekerja di hotel bintang 5 atau bintang 4 dulu di Indonesia selama 1 tahun. Nah, setelah selesai 1 tahun menjadi chef di Indonesia, barulah bisa berkarir di kapal pesiar seperti itu. Dan itu tuh pilihan saya sendiri tanpa ada dorongan dari orang tua, dan sebenarnya orang tua pun ragu gitu kalau misal saya bekerja di kapal pesiar gitu, karena ya gimana ya, di darat aja penuh resiko, apalagi di tengah-tengah laut begitu kan. Dan dari situ pun juga sebenarnya banyak pertimbangan gitu, tapi sudah saya pikirkan secara matang dan insya Allah akan saya lanjutkan untuk berkarir di dunia tersebut. Seperti itu Bapak-Bapak. Nah, sekarang kan Mas Olan sudah menjadi seorang chef ya. Apa pekerjaan ini nih sesuai dengan impian Mas Olan? Impian saya dari kecil berubah-berubah ya. Setiap impian orang itu berubah-berubah ya. Saya pun juga seperti itu. Untuk impian saya sekarang itu ingin menjadi chef ya, dan akan saya lakukan apapun itu untuk bisa mengejar karir tersebut. Apakah pekerjaan Mas Olan sekarang sebagai seorang chef nih, apakah ini sama dengan pekerjaan orang tua? Atau orang tuanya di rumah juga suka jualan nasi gitu, suka masak-masak? Sebenarnya orang tua saya itu profesi bapak saya wira swasta sebagai penjual jamu mangkal ya, kaki 5 seperti itu. Dan ibu saya ibu rumah tangga, dan tidak ada keturunan dari keluarga yang berprofesi di dunia dapur. Dalam orang tua mendidik Mas Olan, kira-kira pola asuh yang seperti apa ya yang diterapkan oleh keluarga? Pola asuh orang tua saya seperti ini. Jadi ibu itu sebagai wadah pembelajaran, dan bapak itu sebagai pendidikan. Waktu kecil saya itu selalu diajarkan oleh ibu saya tentang sopan santun, tentang bagaimana caranya menghargai orang lain, bagaimana caranya berbaik hati kepada orang lain. Sedangkan bapak saya didikannya cukup keras ya, karena ya bapak saya terlahir dari orang yang
sederhana gitu, keluarga sederhana, dan beliau dari waktu muda selalu merintis karir dan berubah-ubah profesi, dan mungkin dunia beliau cukup keras sehingga mendidik anaknya pun keras juga. Tapi dengan pembelajaran dari ibu dan didikan seorang bapak saya, alhamdulillah sangat banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, dan saya bisa mengontrol diri saya bagaimana caranya bisa berbaik hati kepada orang lain dan menghadapi kerasnya kehidupan, apalagi dunia perantauan ya. Banyak orang-orang yang berbeda-beda gitu. Setiap orang yang kita temui itu sifat dan wataknya sangat berbeda-beda, dan itu alhamdulillah bisa saya handle berkat didikan dan pembelajaran dari orang tua saya. Nah, mungkin ini Mas Olan, impian besar Mas Olan nih saat bekerja jadi chef nih ya, untuk masa depannya atau apa? Impian besar Mas Olan. Impian besar saya ingin menjadi head chef. Coba bisa dijelaskan tidak Mas? Oke. Jadi head chef itu bisa dibilang kepala dapur yang mampu mengatur dan memanage semua yang ada di dapur, baik itu menu, jadwal, dan operasional di kitchen. Intinya cukup bisa dibanggakan, kayak contohnya Chef Juna, Chef Arnold, kayak gitu-gitulah pokoknya, chef-chef yang bisa terpandang oleh orang lain. Untuk seseorang yang ingin mengikuti jejak Mas Olan menjadi seorang chef, apakah harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikasi sehingga bisa menunjang untuk karir kedepannya atau tidak gitu? Untuk mengikuti jenjang karir menjadi chef itu ya memang betul seperti itu gitu. Jadi kita itu harus mempelajari dasar-dasar dari chef atau mungkin kerja di dunia dapur, seperti HACCP, Hazard, peraturan-peraturan yang ada di dapur itu lumayan cukup banyak ya. Kayak misal contohnya bagaimana caranya makanan ini tetap terjaga dan tidak terkontaminasi oleh bakteri. Itu ada peraturan-peraturannya seperti suhu ruangan, terus suhu makanan yang frozen kayak gitu, atau mungkin suhu makanan yang layak untuk disajikan, dan jangka waktu berapa lama yang perlu kita berikan untuk makanan agar makanan itu tetap sehat, karena bakteri sendiri itu berkembang biak 2 kali lipat per satu detik. Jadi per 2 jam itu kita harus memberi label pada makanan, dan di saat sudah 4 jam makanan itu mau tidak mau harus dibuang karena bakterinya sudah banyak ya, berkembang biak dengan baik gitu, untuk suhu tertentu. Makanya tidak mudah menjadi seorang chef itu, harus mengerti peraturan-peraturan, harus mengerti suhu, harus mengerti waktu. Dan jika ingin berkarir di dunia chef, di dunia dapur, harus memiliki pendirian yang teguh, harus kuat mental, kuat fisik, dan daya ingat yang cukup baik, seperti itu. Nah,
Berarti sekolah memasak sendiri itu penting ya Mas Olan ya, bagi seseorang yang ingin menekuni bidang chef ya. Iya betul. Karena banyak sekali pelajaran yang harus kita pahami. Seperti itu Bapak Heris. Ada nggak bukti sertifikat lulus setelah mengikuti pelatihan tersebut untuk Ada. kedepannya digunakan untuk melamar pekerjaan gitu? Ada Mas Olan? Betul, ada. Nanti mungkin bisa ditunjukkan ya. Boleh, nanti saya akan lampirkan ya datanya. Ada lagi Mas Alfa, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Ya mungkin cukup sih ya untuk pertanyaan atau berbincang-bincang di pada malam hari ini dengan chef kita nih, walaupun ya chefnya sangat luar biasa menurut saya. Ini perjuangannya dari yang tadinya otomotif sampai pindah ke chef itu menurut saya tidak masuk akal seharusnya Mas Heri. Karena jauh. Tidak masuk akal. Serius, karena jauh itu. Tapi emang itu sangat perjuangan juga sih, perjuangan juga dalam karir kita kan, dalam karir Mas Olan, dalam perjuangan karirnya, dalam potensinya yang tadinya tidak tahu apa-apa tentang makanan kan, mungkin seperti itu kan Mas Olan, sampai sekarang betul. sudah tahu semuanya bahan-bahan apa saja yang perlu kita buat atau bikin untuk masakan ini dan ini. Itu kan sangat panjang perjalanan Mas Olan. Mungkin itu sih Mas, sangat luar biasa lah, pokoknya top lah Mas Olan. Biasa. Ya, terima kasih juga Bapak Kafal untuk perbincangannya malam ini. Bapak Heris juga terima kasih. Kalian juga harus semangat untuk menuju karir yang kalian impikan, kalian bangga-banggakan. Untuk para audiens yang menonton juga, saya harapkan semangat dalam berjuang, rajin dalam belajar, karena ya belajar itu tidak tentu waktu dan usia. Ya udah Mas Olan ya, terima kasih waktunya. Kita mengambil pelajaran banyak dari perjalanan Mas Olan yang dari awalnya mengetahui bakatnya itu di bidang otomotif, lalu lari ke bidang masak. Itu memang sesuatu yang rada jauh ya, gak make sense. Tapi ya, mungkin Mas Olan membuka diri Mas Olan untuk membuka perubahan atau membuka diri terhadap pertimbangan-pertimbangan atau sesuatu yang baru gitu, sehingga mampu untuk beradaptasi dengan baik gitu ya. Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tujuan terakhirnya itu kan tadi kan bekerja di pesiar ya, atau pesiar. Mudah-mudahan Mas Olan juga pekerjaan yang Amin. Amin. Terima kasih doanya Bapak Heris. saya usahakan dari sekarang semoga tidak sia-sia, dan jangan lupa selalu minta doa emak, insya Allah jos. Nanti tinggal bikin SW doi pun menunggu selalu. Oke Mas Olan, terima kasih ya waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada hari ini, pada malam ini, yang nantinya teman-teman menonton, mudah-mudahan bermanfaat, terus membuka diri pada hal-hal baru, karena di zaman sekarang ini perubahan sangat cepat ya, sehingga kita juga perlu mempertimbangkan hal-hal banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.